Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem ekonomi. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatirah Wijayanti, NIM 168, dan teman saya Rahmi Kurniasari, NIM 15154. Ekonomi merupakan keseluruhan lembaga hidup masyarakat yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sistem ekonomi sendiri di dalam tiap-tiap negara itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di negara-negara tersebut. Di sini ada lembaga-lembaga ekonomi. Yang pertama, sumber daya ekonomi, faktor-faktor produksi, lingkungan ekonomi, organisasi, dan manajemen. Nah, terus ada itu proses pengambilan keputusan, motivasi dan perilaku pengambilan keputusan. Nah, di sini ada elemen sistem ekonomi. Yang pertama, unit-unit ekonomi. Itu seperti rumah tangga, perusahaan, sumber buruh dan investasi, atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, kedua itu ada pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan penjabat-penjabat yang terkait. Terus ada lingkungan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kapital, dan sumber daya teknologi. Nah, fungsi dari elemen sistem ekonomi itu apa sih? Masing-masing elemen mempunyai fungsi tertentu yang harus dijalankan atau dilakukan selama berlangsungnya proses ekonomi, seperti fungsi produksi, fungsi konsumen, fungsi distribusi, investasi, dan regulasi. Dan bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi berlangsung itu sangat tergantung dengan elemen-elemen tersebut. Menjalankan fungsinya bisa fungsional atau non-fungsional atau bisa disfungsional. Ada beberapa fungsi ekonomi, yaitu sebagai penyedia dorongannya untuk produksi, terus mengkoordinasikan kegiatan, sebagai pengatur dalam pembagian hasil, itu berupa hasil produksi agar dapat terlaksanakan seperti apa yang diharapkan. Terus ada menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini adalah merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Dalam sistem ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat itu masih sangat berpengaruh kuat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama adalah modal yang digunakan masih sedikit, dan yang kedua, kehidupan gotong royong dan kekeluargaan masih sangat dominan. Yang ketiga, kehidupan masyarakatnya masih begitu sederhana. Yang keempat, teknologi yang digunakan masih sederhana. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau biasa disebut dengan sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Jadi ini merupakan sistem ekonomi yang menghendaki peraturan perekonomian itu dilakukan oleh pemerintah terpusat. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi masih sangat dominan, dan tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi ini adalah Karl Marx. Karena itu dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi masih sangat dominan, dan tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi ini adalah Karl Marx. Ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama adalah semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi itu diatur oleh negara. Yang ketiga, semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan individu atau pihak swasta itu tidak diakui. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama, tingkat inflasi dan pengangguran itu dapat ditangani dengan baik. Yang kedua, kegiatan produksi dan distribusi itu dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat itu yang pertama yaitu menghambat kreativitas masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, terjadinya ketidaksesuaian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang selanjutnya, yang nomor 3 itu adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini sering disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Istilah ini tuh muncul dikarenakan dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku free fight liberalis atau sistem persaingan bebas. Ciri sistem ekonomi pasar, jadi yang pertama itu adalah perekonomiannya masih diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua, peranan pemerintah masih sangat kecil. Yang ketiga, setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar itu yang pertama yaitu menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas penggunaan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik. Kelemahan sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Kedua, tidak tertutup kemungkinan munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, terdapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya dan yang miskin tambah miskin. Yang keempat yaitu adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan suatu tata cara kehidupan perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi campuran ini terlahir sebagai konsekuensi logis atas upaya untuk menghapus kekurangan-kekurangan pada sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran itu diantaranya adalah yang pertama yaitu pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Yang kedua, hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak.